Hai, gimana kabarnya? Masuki bulan September ini, seperti biasa aku dengan setia menemani kamu mau memulai masuk ke bulan yang baru ini dengan bacaan tarot reading. Nah, teman-teman, kalau kamu masih baru di channel ini, please bantu aku untuk kasih tombol like dan juga subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Itu akan jadi dukungan yang sangat berarti buat aku. Nah, jadi untuk hari ini ada 5 kartu yang kita akan bacakan dan teman-teman boleh milih salah satu dari beberapa kartu ini. Atau di video sebelumnya ada yang nanya juga, Mel, kalau aku tertarik sama 2 gimana? Silakan, gak apa-apa juga, tapi paling tidak pilih 1, oke? Dan teman-teman, ini adalah general reading. Jadi kalau teman-teman merasa membutuhkan personal reading, sesuatu yang sifatnya personal buat kamu, hanya untuk kamu saja bacaannya, kamu bisa klik link di description dan kamu akan temukan link di sana untuk kamu bisa langsung kontak sama aku. Oke, kita akan segera mulai. Ada 5 kartu di sini, teman-teman. Kamu boleh pilih apakah mau pilih kartu yang nomor 1, 2, 3, 4, atau 5. Tentukan pilihanmu berdasarkan mana yang hatimu mengarah ke sana gitu, yang pilihan kata hatimu yang pertama kali muncul di benakmu, yang badanmu rasanya condongnya ke sana, ke angka tersebut. Sudah tentukan pilihannya? Kalau sudah, kamu bisa klik link di description dan kamu bisa lihat timestampnya, tinggal kamu klik aja dan kamu bisa langsung temukan bacaan buatmu. Thank you. Oke, kita mulai dari pile yang pertama. Kita akan sama-sama buka kartunya. Oke, kita akan mulai membacakan untuk pile nomor 1. Ada 2 kartu di sini yang aku ambil dari Angel Therapy Oracle Cards dan 3 kartu di sini dari Sun and Moon Tarot Cards. Nah, ini bersinar banget ya untuk pile nomor 1 kartunya. Aku akan coba interpretasi dulu mulai dari 3 kartu tarot yang tengah ini. Aku merasa untuk bulan September ini akan ada kejadian-kejadian dalam hidupmu yang mungkin sudah kamu nantikan gitu. Sepertinya memang sudah kamu nantikan untuk terwujud. Cuma mungkin di bulan-bulan sebelumnya, Juli, Agustus, mungkin agak stuck, mungkin agak mandek. Nah, di bulan September ini boleh dibilang apa yang kamu sudah nantikan, apa yang kamu sudah perjuangkan, apa yang kamu usahakan, sepertinya nih ya bisa terwujud gitu. Nah, jadi ada Six of Cups, ada Six of Swords, dan ada The Star di sini. Aku ngerasa bahwa teman-teman yang milih pile nomor 1, gini, aku ngerasa bahwa ini ada hubungannya sama orang yang membantu kalian, gitu ya, orang yang membantu kalian. Dan kalau kita mau kaitkan ini dengan pekerjaan, maka aku juga mau bilang bahwa perlu banget ada perasaan happy dalam tim, entah kamu adalah atasan, entah kamu adalah orang yang sama-sama bekerja, rekan sejawat gitu ya, atau ini kita ngomong soal anak buah misalnya. Jadi aku ngerasa penting banget untuk punya kesejahteraan secara emosional juga, happy gitu ya dalam melakukan pekerjaannya. Dan perlu banget untuk kita appreciate, sangat menghargai orang-orang yang membantu kita. Kita perlu menemukan joy kembali, menemukan sukacita dalam pekerjaan kita. Jadi bukan orientasinya hanya untuk kerja atau untuk uang atau untuk menyambung hidup saja gitu ya, tapi beneran menemukan joy-nya, menemukan pleasure-nya dari pekerjaan kita, dari apa yang kita lakukan. Nah, kalau ini kita bahas soal pekerjaan, dan tentu di luar pekerjaan kita punya keluarga gitu, entah itu orang tua, pasangan, atau anak-anak. Nah, aku merasa juga sebenarnya peran mereka tidak kalah pentingnya gitu ya, equally important, sama-sama penting dalam mendukung apa yang kamu mau wujudkan. Dan kalau aku sih merasa ini ada hubungannya sama kerjaan kamu ya, aku ngerasanya sih gitu. Jadi aku ngerasa penting gitu untuk kamu menghargai dan juga
punya perasaan happy itu dari luar pekerjaan gitu ya. Jadi justru kalau kamu happy di luar pekerjaan, kamu bisa membawa sukacita itu ke dalam pekerjaan. Bukan sebaliknya gitu, karena biasanya tidak akan mudah gitu ya, karena pekerjaan biasanya akan bikin kita stres, bikin kita harus kejar target dan sebagainya. Tapi kalau kamu happy dari rumah atau from the inside, dari dalam dirimu sendiri, akan lebih mudah buat kamu untuk melakukan terbaik juga dalam pekerjaan kamu. Nah, aku juga ngerasa bahwa apapun yang kamu mau kerjakan di bulan September ini, asal kamu fokus, kamu bisa menemukan jawabannya gitu. Kalau kamu benar-benar fokus, mungkin aku bisa bilang gini ya, kalau misalnya kamu punya beberapa tujuan atau mungkin target dalam bulan September, kalau kamu benar-benar fokus ke satu aja misalnya, atau mungkin aku nggak tahu ada berapa yang penting, misalnya kalau kamu perkecil gitu ya fokusnya, kamu eliminasi yang nggak penting, kamu fokus ke hal yang penting aja, kamu benar-benar pilih waktu kamu, prioritasin energi kamu ke yang benar-benar penting dan menghasilkan, aku merasa itu akan benar-benar menguntungkan buat kamu. Jadi di bulan September ini, kalau kamu mau benar-benar bekerja dan put your effort, menaruh usaha kamu dan energi kamu, atensi kamu ke dalam apa yang kamu mau lakukan, aku merasa itu beneran bisa menghasilkan buat kamu. Nah, 2 kartu di sini ada kata-katanya, ini penting sekali ya. Aku rasa kamu bisa berhasil kalau kamu melakukan 2 ini gitu. Jadi 2 ini adalah yang menentukan nanti keberhasilan kamu. Yang pertama adalah align your actions so that they match your values and inner knowingness of what's right for you. Jadi selaraskan antara tindakan kamu, action kamu, pilihan dan keputusan kamu dengan nilai hidup kamu. Dan juga inner knowingness itu kesadaran kamu, pengetahuan kamu, apa yang baik buat kamu, intuisi kamu, kata hati gitu ya. Jadi ini kan judulnya integritas gitu. Banyak orang atau ada kalanya kita sebagai manusia, kita tidak ngikut kata hati kita gitu. Jadi kita udah tahu misalnya, oh jangan jalan ke sana gitu ya, atau jangan deh jual barang ini misalnya, atau jangan deh kita kerjasama sama klien ini. Tapi kita merasa lumayan lah duitnya misalnya, atau mungkin kita ngotot karena kita merasa aku pasti bisa, masa sih gini aja nggak bisa gitu. Tapi kalau kita sudah punya nilai hidup yang kita tahu, oke, kita maunya begini, dan kita tahu kata hati kita bilangnya begini, dan kita misalnya membangkang, kita nggak mendengerin kata-kata kita sendiri, itu bisa berujung ke kekecewaan sebenarnya. Dan jadinya kita tidak berintegritas gitu kan, kita tidak melakukan apa yang kita katakan. Jadi penting sekali teman-teman yang pilih PAL nomor 1, apakah tindakanmu sesuai dengan apa yang kamu sampaikan kepada orang lain dan dirimu sendiri? Apakah kamu mempraktekkan apa yang kamu katakan? Are you walking the talk gitu? Atau kamu talk only misalnya gitu kan? Jadi penting banget nih buat selaras pikiran kamu, tindakan kamu, dan juga hati kamu. Ketika kamu selaras, baru aku merasa baru sebenarnya kamu bisa materialize, memanifestasi keinginan kamu ini. Dan yang kedua adalah visualize success. See yourself doing well in this situation and have faith in a positive outcome. Jadi selain kamu perlu selaras gitu ya, selaras mind, body, and soul, pikiran, perbuatan, dan juga jiwa kamu bisa bantu diri kamu dengan memvisualisasikan kesuksesan. Visualisasikan apa yang kamu mau itu sudah terjadi di saat ini, dan bawa perasaan bersyukurnya ke dalam keseharian kamu. Bersikaplah, bertindaklah, berkata-katalah seakan ini sudah menjadi kebenaran kamu, ini sudah menjadi realita hidup kamu, yaitu apa yang kamu inginkan sudah terwujud di saat ini. Itu akan memudahkan buat kamu ketika dalam perasaan bersyukur, dalam state bersyukur, itu akan memudahkan bagi kamu untuk menerima sebenarnya, karena kita biasanya bersyukur kalau kita mendapat sesuatu. Jadi dengan kamu bersyukur, kamu attract, kamu kasih kode ke alam semesta bahwa aku siap menerima. Aku sudah menerima, aku siap menerima. Jadi akan lebih mudah buat kamu mewujudkan apa yang sudah kamu canangkan ini.
Oke, ini good news ya. So far good news buat kamu PL nomor 1. Aku ikut happy. Nanti coba tulis di kolom komentar ya gimana feedback dari kalian. Aku akan buka sekarang kartu tarot lagi. Aku akan konfirmasi lebih jauh mengenai kartu-kartu yang sudah ada di sini. Apa maksudnya? Apa yang mungkin bisa terjadi, good news macam apa sih gitu kan yang mungkin terjadi, apa yang sebenarnya kalian mau wujudkan. Oke, aku akan buka. Ada Five of Swords di sini. Oke, kemudian ada Temperance Reverse. Oke, aku akan ambil satu lagi dan ada Queen of Cups Reverse. Menarik ya kartunya. Tidak unexpected ini kartu yang terbuka. Oke, nah teman-teman yang memilih PL nomor 1, gini, aku ngerasa kartu-kartu ini lebih mau ngasih tahu, bukan konfirmasinya bukan lebih kayak aku bilang tadi gitu ya, apa yang mungkin terjadi, tapi lebih kayak what do you need to prepare gitu, apa yang kamu perlu persiapkan, apa yang kamu perlu perhatiin nih gitu ya. Kalau tadi ini lebih kayak apa yang perlu kamu lakukan, ini apa yang perlu kamu hati-hatiin gitu ya, supaya menjaga kamu gitu. Oke. Nah, mungkin di sini nanti kita akan lihat lebih banyak ya, di bagian sini aku akan buka lebih banyak mengenai apa yang perlu kamu lakukan. Tapi apa yang perlu kamu hati-hatiin gitu. Yang pertama, hati-hati untuk percaya orang juga ya. Jadi aku ngerasa orang-orang yang bantuin kamu tuh tulus bantuin kamu, tapi ini bukan orang-orang terdekat kamu, aku ngerasanya ya. Coba lihat di circle luar kamu, sekali lagi, kalau misalnya di bulan-bulan sebelumnya kamu sudah punya perencanaan, kamu sudah tahu kamu mau ngapain di bulan ini, kalau sampai ada suara-suara dari orang lain atau dari dalam dirimu sendiri yang bilang entah ini A, I, U, E, O gitu ya, yang kayak mau menggagalkan kamu atau membuat kamu merasa tidak percaya diri atau pesimis, kamu perlu perhatikan orang-orang seperti itu dan tidak perlu dengarkan mereka. Karena aku merasa mereka bicara itu tidak sesuai kebenaran, dan aku merasa juga mungkin mereka sebenarnya ada kayak ngiri gitu sama kamu ya. Jadi aku merasa tetap dengarkan kata hati kamu, seperti yang sudah dibilang tadi, dengarkan kata hati kamu, dan kamu tidak perlu terlalu banyak mendengar kata-kata orang yang tidak mendukung kamu sebenarnya, yang mungkin mereka nggak secara tulus ingin kamu berhasil. Oke. Selain itu, aku ngerasa juga penting sekali buat kamu PL nomor 1, aku ngerasa kamu juga adalah orang yang kalau sudah berhasil kadang-kadang suka besar kepala gitu ya, kadang-kadang suka lupa daratan. Bukan berarti kamu jahat, bukan kamu egois, bukan, tapi kamu bisa jadi orang yang kayak keblinger gitu loh, kayak lupa sesaat gitu, kayak not grounded gitu ya, kamu kurang napak bumi gitu kadang-kadang ketika kamu sudah berhasil menaklukkan sesuatu atau mencapai sesuatu. Jadi pesannya juga adalah untuk tetap grounded, stay grounded, tetap rendah hati, tetap menapak bumi, tetap sederhana. Walaupun kamu bisa jadi di bulan September ini kamu akan menuai hasil yang baik. Oke? Ya, justru dengan kamu rendah hati, kamu stay grounded, itu yang justru akan membuat kamu mendapatkan lebih sebenarnya dibanding kalau kamu arogan atau kamu merasa besar kepala, merasa kamu hebat, merasa kamu mampu menaklukkan apapun. Itu tidak membantu, oke? Tidak membantu. Dan terakhir, teman-teman, oke, aku tadi lupa bacakannya. Ini ada Five of Swords, ini ada Temperance Reverse, ini ada Queen of Cups Reverse. Jadi yang terakhir yang aku mau sampaikan juga mengenai apa yang perlu kalian perhatikan PL nomor 1 supaya kalian bisa mencapai apa yang kalian mau di bulan September ini. Aku ngerasa juga perlu ada ini masih berkaitan menurut aku ya sama yang aku bilang tadi mengenai kalian tidak arogan, jangan sampai jadi sombong gitu ya. Jadi perlu untuk ada kelembutan juga, kelembutan. Jadi boleh tegas gitu ya, silakan tegas ketika perlu tegas, tapi tetap ada kelembutan. Maksudnya kelembutan ini adalah manusiawi gitu loh. Jadi tetap menjadi seperti manusia.
kalian bertenggang rasa, toleransi terhadap ketidaksempurnaan, termasuk ketidaksempurnaan diri kalian sendiri atau ketidaksempurnaan orang-orang, rekan kerja kalian, tim kalian. Perlu ada toleransinya, perlu ada kayak ngomongnya, perlu ada kayak jadi leader yang baiknya gitu. Aku merasa selama ini kalian sudah gitu ya, sudah jadi atasan yang cukup baik atau rekan kerja yang cukup baik, tapi diingatkan sekali lagi jangan sampai kalian merasa kayak aku bisa sendiri gitu ya. Aku merasa bukan bisa sendiri sih ya, tapi kayak aku merasa bisa dihandle lah semuanya gitu. Itu membutakan kalian akan justru orang-orang yang membantu kalian, dan juga membutakan kalian akan perlu mentoleransi mereka gitu ya ketika mereka tidak sempurna gitu. Itu yang membantu kalian, membantu kamu untuk tetap punya perasaan empati dan juga punya toleransi, ada kedekatan gitu sama orang-orang yang mendukung kalian. Aku harap ini make sense, teman-teman nomor 1. Let me know menurut kalian gimana. Aku akan buka lagi 3 kartu sekarang. Aku akan tanyakan apa yang perlu kalian lakukan selanjutnya gitu ya. Oke. Aku ambil satu lagi. Oke. Ini teman-teman yang memilih pile nomor 1, 3 kartu di sini aku rasa resonate dengan pesan aku sampaikan sebelumnya. Yang pertama adalah comparison is the thief of joy. Jadi ini aku tadi sempat bilang ya mengenai sifat kalian yang kadang-kadang bisa di atas awan gitu ya, yang nggak grounded, yang mungkin merasa hebat gitu. Nah, aku tahu kalian mampu gitu, tapi kalau misalnya kalian mengukur kemampuan kalian dibanding orang lain dan mendasarkan itu untuk kalian mau mencapai kesuksesan, aku merasa itu juga tidak akan tahan lama dan tidak akan membantu kalian merasakan joy gitu ya, nggak akan membantu kalian untuk merasa bahagia walaupun kalian punya sesuatu gitu. Jadi hati-hati untuk tidak membandingkan. Normal, manusiawi, yes, tapi setiap kali pikiran tuh muncul untuk membandingkan, stop it right there. Berhenti di sana dan tahu bahwa dengan membandingkan itu kadang-kadang bikin kita jadi feel worthless, merasa kurang atau not good enough gitu ya, kurang baik atau kurang cukup, kurang berharga. Jadi ketimbang kita membandingkan diri kita dengan orang lain, ada baiknya kita justru bersyukur gitu loh untuk apa yang sudah kita punya. Bersyukur ini artinya juga bersyukur atas otak kita, kemampuan kita, talent kita, skill kita, orang-orang yang mendukung kita, apa yang sudah kita punya selama ini, itu gitu. Jadi aku ngerasa bahwa kadang-kadang kita suka lupa, itu yang aku sudah bilang tadi ya, kadang-kadang kita suka lupa untuk mengapresiasi diri kita sendiri, mengasah. Kadang-kadang ya, aku juga ngelihat orang-orang nomor 1 ini, kadang-kadang kalian tuh mungkin merasa hebat atau gimana, jadi kayak nggak ngasah diri kalian lagi gitu, kayak merasa udah bisa gitu kan, terus lupa untuk harus meningkatkan atau mempertahankan skill dan talent kalian. Tahu nggak sih orang-orang yang udah sekelas misalnya Chris Martin, Coldplay, Hugh Jackman, itu semua masih punya coach loh untuk mereka nyanyi dan acting gitu. Jadi semua orang membutuhkan orang lain gitu ya, dan semua orang ya bahkan sudah terkenal pun mereka masih berlatih gitu. Jadi jangan sampai kita lupa daratan dan kita membandingkan diri dengan orang lain, dan malah kita sendiri nggak meningkatkan kemampuan kita. Justru tingkatkan kemampuan kita, karena kalian itu punya gift, punya bakat sebenarnya untuk kalian bisa mengembangkan diri kalian semakin luas lagi.
Nah, ini yang kedua, kata-katanya adalah time is on your side, forever has just begun. Jadi salah satu kelemahan untuk orang yang ingin mengejar target atau ingin mengejar kesuksesan atau apapun yang dia mau adalah buru-buru. Kalau kalian buru-buru, itu yang bekerja adalah egonya. Kenapa aku bilang egonya? Karena kalian akan bekerja, akan bertindak berdasarkan fear, ketakutan, gak cukup waktu, buru-buru makanya, ketakutan. Jadi you're coming from a place of fear instead of love gitu ya. Jadi kamu bertindak berdasarkan perasaan takut, cemas, khawatir. Ini kalau nggak bisa gimana? Kalau nggak jadi gimana? Ada perasaan buru-burunya. Oke, aku paham. Kadang-kadang memang kalian dikejar target, ada mungkin atasan yang mendesak kalian, atau mungkin kan harus bayar hutang gitu ya, dan sebagainya, cicilan dan sebagainya, aku paham. Tapi kalau kalian mindsetnya adalah dari keterburu-buruan, kalian jadi jadi nggak clear gitu, jadi banyak lumpur dalam benak kalian nggak bisa memutuskan dengan sehat, kalian tergesa-gesa, kalian merasa takut gitu ya, dihantu oleh pikiran cemas, pikiran negatif, dan itu benar-benar juga tidak membantu. Jadi di sini ajakannya adalah untuk tenang saja, kamu masih punya waktu, akan ada waktunya buatmu untuk mencapai apa yang kamu mau. Life is a staircase. Take one step at a time. Kita kadang-kadang nggak bisa mencapai sesuatu tuh segera langsung saat ini juga. Mau sekarang gitu ya, nggak bisa gitu, ada prosesnya. Jadi pelan-pelan menjalani prosesnya, tahu bahwa kamu pasti akan sampai tujuan. Dan aku yakin teman-teman nomor 1, kamu akan bisa mencapai tujuan. Tapi jalankan ini semua ya, jalankan semuanya. Nah, aku akan buka lagi terakhir 2 kartu. Oh, ini aku ambil dari Courage of the Soul Oracle Cards. Ini aku ambil dari Energy Oracle Cards. Aku akan tanya lagi terakhir, apa pesan dari The Spirit Guides, dari your higher self buat kamu hari ini? Apa yang ingin disampaikan ke kamu hari ini pesannya untuk menjalani bulan September dengan sebaik-baiknya? Oke. Menarik sekali, ada chakra cards di sini. Aku akan buka satu lagi. Oke. Indecision. Oke, teman-teman yang milih pel nomor 1. Gini, yang pertama, sebentar ya, aku ngerasa ada beberapa angka yang muncul lagi dan lagi gitu ya. Aku akan coba interpretasikan itu juga. Jadi yang pertama, aku merasa ada angka 6 yang banyak muncul, angka 6. Angka 6, teman-teman, adalah simbol dari bagaimana kita perlu balancing antara material world dan spiritual world gitu ya. Jadi maksudnya, aku rasa ini berhubungan juga sama yang aku bilang dari tadi awal banget. Kadang-kadang kita lupa daratan, kadang-kadang kita lupa sama orang-orang yang mendukung kita, dan kita jadinya fokusnya tuh hanya di kerja atau uang gitu ya. Nah, teman-teman, nomor 1, hidupmu mau kamu jalankan seperti itu terus atau bagaimana gitu? Apakah kamu konten? Apakah kamu puas, bahagia dengan menjalankan hidup seperti itu? Ajakannya adalah untuk menyeimbangkan. Tiap orang mungkin seimbang tuh beda-beda, tapi tolong seimbangkan antara dunia yang kelihatan sama dunia spiritual, batinmu gitu ya. Spiritual itu bukan cuma sekedar happy, makan enak, tapi juga batinmu gitu, seimbangkan. Oke. Kemudian yang juga aku lihat banyak muncul adalah angka nomor 3 ya. Angka nomor 3 juga banyak muncul. Aku merasa 3 di sini, 3 juga adalah lambang dari
guidance dari bimbingan para dewa-dewi bodhisattva, ascended masters gitu ya. Aku ngerasa bahwa angka 3 juga mau mengajak kalian di sini untuk tahu gitu loh, bahwa kalian itu tuh hidup itu nggak cuman di sini aja gitu ya, tapi ada banyak hal di luar dunia materi, dunia yang kelihatan ini. Ada banyak lagi gitu yang mungkin kalian nggak bisa lihat atau kalian nggak sadari. Dan itu semua membentuk kamu dan menginfluence mempengaruhi kamu sebenarnya. Jadi kamu bisa mencapai kesuksesan, kamu bisa mencapai sesuatu, kerja kamu bisa lancar dan sebagainya. Itu tuh ada banyak tangan yang kamu nggak lihat yang membantu kamu loh gitu sebenarnya. Itu yang kamu perlu sadari juga. Yang terakhir, aku juga melihat ada angka 8 banyak. Nah, angka 8 ini kalau di budaya Tionghoa tuh suka bilang angka keberuntungan ya, terus angka sukses yang banyak gitu. Itu silakan kalau mau percaya karena itu kepercayaan yang bagus juga. Cuma angka 8 sebenarnya juga adalah angka di mana ada yang namanya, aku sebutnya angka maturity, angka matang, angka untuk menjadi dewasa gitu. Dewasa di sini adalah gini, ketika kalian mencapai sesuatu, artinya kalian agak ada di puncak ya, benar gak? Ada di puncak gitu kan. Dan ketika kalian di puncak, kalian udah masih siap-siap lagi nih, siap-siap. Bukan berarti kalian akan drop begitu, bukan ya, kayak jatuh gitu, bukan. Tapi siap-siap, karena sesuai ritme alam, ketika kalian sudah di puncak, kalian mesti mikirin juga what's next gitu kan. What's next? Gimana kalian mengatur, mempertahankan kesuksesan kalian. Itu penting loh untuk kalian pikirkan. Dan kalaupun misalnya perlu ada turun sejenak gitu ya, kalian gimana untuk majunya lagi, untuk naiknya lagi gitu. Karena seperti produk atau seperti perusahaan, seperti apapun juga selalu ada kurvanya gitu ya. Di mana-mana selalu ada kurvanya lah, mau hidup kayak mau barang kayak mau perusahaan, selalu ada kurvanya gitu. Ada kalanya kita udah sampai titik maturity kan, gitu kita perlu let go di situ, dan kita perlu maju lagi. Jadi terbuka terhadap ide-ide dan pengembangan. Usahakan untuk punya rencana juga, mempertahankan. Bukan berarti kita nggak bisa gagal atau kita nggak boleh ya, tapi mempertahankan gitu. Mempertahankan dengan apa lagi yang baru, kalian mesti ngapain lagi gitu ya. Nah, oke, aku akan baca sekarang pesan yang di sininya. Fifth chakra, Archangel Gabriel. Jadi untuk kamu PL nomor 1, ajakannya adalah untuk kamu membalance, menyeimbangkan cakra nomor 5. Aku adalah orang yang percaya bahwa kalau kita ngomong soal cakra, kita perlu healing dan balancing dari yang paling dasar sebenarnya. Tapi di sini yang perlu kamu perhatikan adalah cakra yang kelima, yaitu cakra tenggorokan di sini. Dan kalau kamu belum tahu dan belum pernah, kamu bisa nonton nanti video YouTube aku mengenai fifth chakra juga, throat chakra ya. Kalian bisa nonton, bisa lihat di description nanti linknya. Dan aku ngerasa, aku ngerasa hati-hati dengan yang kalian katakan gitu. Karena aku gini, optimisme kalian lewat kata-kata kalian tuh bagus banget gitu ya. Oh, aku bisa ini, aku bakal gini, itu bagus gitu. Cuma berhati-hati juga sama kata-kata kalian. Jangan sampai nanti kalian termakan oleh kata-kata kalian sendiri gitu. Jangan sampai juga jadi membual atau jadi arogan atau jadi merendahkan orang gitu dengan kata-katamu. Perhatikan apa yang keluar dari mulut kamu gitu. Oke? Karena kata-kata itu tuh energi gitu, dan ketika kamu mengucapkan sadar nggak sadar itu bisa termanifestasi jadi sesuatu. Oke? Jadi gunakan kata-kata kamu dengan bijak. Jangan sembarang ngomong, tapi gunakan untuk hal yang positif, untuk kemajuan bersama. Oke? Nah, yang kedua ada indecision di sini. Aku ngerasa indecision di sini sebenarnya aku nggak merasa, sebenarnya aku jujur aku nggak merasa ini artinya kalian harus
menentukan pilihan yang gimana, enggak gitu ya. Tapi aku ngerasa dia ada hubungan dengan yang aku bilang tadi mengenai balance, mengenai keseimbangan. Yang aku rasa berhubungan juga dengan kartu Temperance di sini aku sudah bahas tadi. Ini berhubungan banget menurut aku dua kartu ini. Jadi aku nggak merasa ini tentang kalau kalian harus buat pilihan yang A atau B gitu, bukan. Tapi mengenai menyeimbangkan diri kalian gitu ya, menyeimbangkan diri kalian. Dan kadang-kadang kita perlu berani keluar dari zona nyaman kita, go to the unknown gitu. Mungkin hal-hal ini bukan hal-hal yang familiar buat kalian, hal yang baru buat kalian, tapi ini adalah hal yang kalian cepat atau lambat kalian perlu sadari semuanya, dan kalian perlu berubah gitu, perlu mengubah cara kalian ya, untuk kebaikan tentunya. Oke. Seru banget ini PL nomor 1, aku rasa positif banget pesannya untuk bulan September. Cuma ada beberapa hal yang perlu kalian perhatiin, dan aku yakin ini kalau kalian lakukan, aku merasa ini baik sekali gitu ya untuk kemajuan hidup kalian, lahir dan batin. Nah, sekarang aku punya astrology dice. Aku akan roll sebanyak 3 kali, bintang atau zodiak mana aja nih ya yang sepertinya paling resonate dengan pesan yang PL nomor 1 ini. Kita akan buka. Oke, ini ada Pisces. Oke, teman-teman Pisces, apakah kamu? Kemudian ada Aries. Oke, ini berdekatan ya, Pisces, Aries. Oke, nggak kelihatan, masih Aries lagi. Aku akan roll sekali lagi. Taurus. Oke. Jadi Pisces, Aries, Taurus itu semua nyambung ya. Pisces, Aries, Taurus. Oke, teman-teman, apakah kalian merasa relate? Dan kalaupun bukan zodiak ini, apakah kalian merasa resonate dengan pesan ini? Aku tunggu komentarnya. Oke, sekarang giliran pile nomor 2. Kita langsung buka aja yuk kartunya. Oke, kita mulai sekarang. Pile nomor 2 ada 5 kartu di sini. 2 kartu yang aku ambil dari Angel Therapy Oracle Cards dan 3 kartu yang aku ambil dari Sun and Moon Tarot Cards. Aku akan mulai dulu dari yang 3 ini di tengah. Ada Three of Cups Reverse, Queen of Cups, dan juga Prince of Wands Reverse. Jadi buat kamu pile nomor 2, seperti apa sih bulan September buat kamu? Aku merasa di bulan September ini kamu perlu boleh dibilang berhati-hati ya. Berhati-hati akan tindak tandukmu sendiri. Aku melihat ada kecenderungan buat kalian itu terlalu santai, bisa juga terlalu tergesa-gesa, maksudnya gini, kok santai dan tergesa-gesa bedanya, kok itu kan berkontradiksi ya Mel. Maksudnya gini, santai dalam arti itu kayak cuek gitu loh, cuek. Karena kalian cuek, jadinya kalian melakukan sesuatu agak tergesa-gesa gitu. Mungkin kalau aku jelaskan seperti itu. Bisa jadi juga teman-teman pile nomor 2 kalian terlalu bersenang-senang gitu ya. Jadi aku ngerasa kalian tuh sebenarnya mau sesuatu, mau mencapai sesuatu, mau mewujudkan sesuatu dalam hidup kalian, tapi kalian itu nggak sungguh-sungguh itu loh, nggak sungguh-sungguhnya ini loh. Jadi energinya tuh nggak matching, nggak selaras gitu. Jadi kurang sungguh-sungguh, banyakan mainnya, banyakan ngomong doang gitu ya, ngomong doang, mau, tapi juga nggak dikerjain, terlalu santai, cuek gitu. Ini aku ngomongnya to the point banget ya, tapi semoga kalau memang relate, semoga ngena. Kemudian akibatnya kalian jadi melakukan sesuatu tuh tanpa ada arah gitu loh. Ibaratnya tuh kayak kalian melakukan sesuatu tapi tidak jelas juntrungannya, tujuannya tuh nggak jelas. Jadi asal kerjain aja, yang penting kerja aja gitu, yang penting hidup, yang penting ngelakuin aja, tapi nggak ada intensinya gitu. Niatnya tuh mau kemana sih, nggak ada. Dan aku merasa ini mungkin kalian seperti ini karena pertama mungkin kalian tidak benar-benar suka sama yang kalian kerjain, jadi kalian nggak ada passion gitu dalam hidup kalian. Bukan cuma soal pekerjaan ya, tapi mungkin no passion for life bahkan. Jadi
kamu mungkin bisa tetap ketawa, main, tapi passionnya, sukacitanya untuk hidup gitu ya, punya hidup yang bermakna itu tuh kayak jauh gitu. Itu yang aku pertanyakan sih sebenarnya, yang aku bingung juga kenapa bisa begitu gitu ya. Ada latar belakangnya aku rasa, yang itu ya mungkin bisa jadi kalian merasa percuma, ngapain lah susah-susah percuma, hidup cuma begini doang, hidup cuma sekali, ntar juga mati misalnya gitu. Atau mungkin ya udahlah lagi covid ini gitu ya, jadi kayak ada cueknya di sana, nggak ada tanggung jawabnya. Yang kedua, mungkin kalian dibesarkan dengan cara dimanja mungkin gitu ya. Jadi ada mungkin dari kalian seperti itu, orang tua atau mungkin orang-orang terlalu membantu kalian, jadinya kalian jadi kurang bisa bertanggung jawab dan kurang bisa mengambil peran untuk benar-benar fight for something. Bisa ada kemungkinan juga seperti itu. Oke. Nah, yang aku masih respect dari kalian bukan yang lain aku nggak respect ya, cuman yang aku rasa baik gitu ya, adalah kalian masih punya harapan gitu. Kalian masih punya harapan untuk berubah. Kalian masih ada perasaan sayangnya gitu ya. Jadi aku ngerasa kalian tuh disentuh oleh macam-macam susah, tapi kalau kalian disentuh oleh keluarga gitu ya, atau mungkin untuk kebaikan, itu kalian lebih ada keinginan untuk mau berubah ke arah yang lebih sehat. Jadi kalau kalian susah berubah untuk diri sendiri, cobalah berubah untuk orang-orang terdekat kalian, untuk orang-orang yang kalian sayangi dan menyayangi kalian. Berubahlah untuk kebaikan orang banyak gitu. Itu mungkin yang lebih bisa memotivasi kalian. Coba untuk bercermin, aku tuh selama ini udah oke belum sih gitu. Aku tuh beneran nggak sih on track gitu ya, sesuai jalur aku, atau mungkin enggak gitu. Oke. Aku akan jelaskan lebih lanjut nanti sambil aku buka kartu-kartu lainnya, karena kalau aku akan describe banyak banget hanya dari ini doang. Jadi kemudian ada 2 kartu di sini. Yang pertama adalah listen to your intuitive feeling. Dengarkan perasaan dan intuisi kamu. Tubuh kamu adalah penyampai pesan yang sangat akurat dari para ilahi. Jadi kalau ada kerjaan atau ada orang tertentu yang mendekati kalian, yang muncul di hadapan kalian, kalau badannya udah nggak mau kerjain, mending nggak usah deh gitu. Kenapa? Karena aku ngelihatnya tuh kalau kamu kerjain pun kamu nggak sungguh-sungguh loh, kamu nggak serius gitu, kamu terlalu cuek, santai gitu kan. Jadi kalau memang kamu say yes, badannya udah say yes, aku rasa baru deh kerjain, karena di situ kamu akan lebih menaruh hati kamu. Oke? Dan punya tanggung jawab. Aku nggak tahu kenapa aku bilang gini, ntar kalian merasa relate atau enggak ya. Aku merasa kayak punyalah tanggung jawab gitu untuk menjadi dewasa dan paling enggak buat orang-orang yang sayang sama kamu dan menyayangi kamu gitu. Make up your mind, tentukan gitu loh, kamu tuh maunya apa sih sebenarnya, arahnya mau kemana. Nah, September ini akan menjadi bulan yang vital buat kamu untuk melakukannya ya. Nah, law of attraction di sini, relationships and activities, hubungan dan kegiatan yang dulunya kamu nikmati sekarang berubah seiring kamu makin peka dan semakin sadar akan energi. Jadi aku merasa ada perubahan yang bisa terjadi nih ya, yang cukup signifikan di bulan September. Mungkin kalau kamu punya teman-teman foya-foya kamu, teman-teman main kamu gitu ya, mungkin bisa jadi akan meninggalkan kamu atau kamu tinggalkan. Pekerjaan juga atau project bisa jadi ada yang berubah juga, atau bahkan kalau kamu ada keputusan buat resign atau berganti haluan atau berganti project atau bahkan berganti pasangan, rumah atau apapun juga, mungkin ini udah bulan-bulannya nih ya, bulan September ini akan ada yang berubah. Pokoknya akan ada yang perlu kamu lepaskan untuk kemajuan kamu pastinya. Aku akan buka 3 kartu sekarang dari tarot cards-nya. Aku akan tanya
apa yang perlu kamu perhatikan lagi ya. Jadi apa yang perlu kamu perhatikan dari tiap unsur di sini supaya kamu benar-benar bisa menjalankan bulan September ini dengan semakin baik. Oke, ada Ten of Cups, ada Hierophant reverse. Aku ambil satu kartu lagi. Ada Seven of Wands reverse. Oke. Teman-teman, pel nomor 2 jadi gini. Oke. Apa yang perlu kalian perhatikan? Ini tadi aku udah ngomong soal keluarga, ini aku ngomong lagi soal keluarga. Kalian bisa lihat banget ya di sini kartunya sangat jelas bicara mengenai keluarga. Jadi aku ngerasa keluarga kamu mengharapkan besar buat kamu gitu. Kadang-kadang ketika keluarga berharap banyak sama kamu, ada dua ekstrim kemungkinannya. Yang pertama, kamu jadi sangat-sangat ekstrim kerja keras, jadi kamu over tanggung jawab, over responsible gitu ya. Atau sebaliknya, ekstrim yang lainnya, karena terlalu banyak beban yang ditanamkan ke kamu jadi menghindar, under gitu, under responsibility jadi under. Nah, aku merasa buat teman-teman pel nomor 2, kamu adalah ekstrim yang satunya gitu ya. Kamu adalah ekstrim yang udah deh, nggak deh gitu. Tapi aku ngerasa gimana pun keluarga adalah motivasi besar kamu. Kalau aku ingatkan kamu lagi, what are you fighting for? Kamu sebenarnya mau berjuang buat apa? Ujung-ujungnya aku rasa kan akan jawab keluarga gitu. Jadi kalau memang kalian mau berjuang buat keluarga, jangan kecewakan mereka dengan cara mengecewakan diri kamu sendiri gitu. Kalau kamunya nggak happy, kalau kamu jalankan hidup kamu seperti ini, mereka juga nggak akan happy dan mereka nggak akan bangga sama kamu loh. Kamu bangga sama diri kamu lakukan sesuatu yang kamu banggakan, aku rasa itu yang bikin mereka bisa bangga sama kamu. Oke? Dan kalau kamu melakukan sesuatu mati-matian tapi nggak pakai hati dan kamu nggak happy, akhirnya aku rasa mereka juga nggak akan happy lihat kamu. Jadi pesannya adalah sekali lagi, make up your mind, putuskan hidup kamu tuh maunya jalankannya seperti apa. Ada 2 bulan juga di sini, ada bulan juga di sini ya. Ada 2 bulan juga di sini yang aku rasa ini adalah tanda buat kamu. Bulan September ini adalah momen yang sangat-sangat penting buat kamu untuk kamu menganalisa lebih banyak mengenai tindakan kamu dan menelisik batin kamu. Oke? Kemudian aku juga mau ngajak kamu untuk lihat lagi gini. Hierophant sebenarnya adalah simbol dari orang yang lebih pintar dari kita gitu ya. Orang kita bisa tanyain petunjuk gitu. Apakah kamu merasa kamu punya sosok seperti itu dalam hidup kamu? Apakah sosok itu sudah tepat buat kamu? Kalau memang kamu merasa belum, mungkin kamu perlu mentor yang tepat juga. Cari bantuan kalau perlu, jangan sungkan, jangan ragu-ragu, jangan menutup diri gitu kan. Kemudian juga kalau memang kamu sudah ada orang yang kamu dengar selama ini, apakah orang yang kamu dengar itu bisa kamu percaya sebenarnya? Atau jangan-jangan orang tersebut bukan orang yang bisa kamu percaya? Apakah kamu terlalu peduli sama conditioning, sama kata-kata dari masyarakat, dari pemuka agama, dari orang tua kamu harusnya A, nggak boleh B, mestinya C, nggak boleh D, sehingga kamu hidupnya tuh kayak nggak jelas gitu, kamu sebenarnya maunya apa, kamu bahkan udah lupa impian kamu sebenarnya apa. Itu hati-hati sekali. Kemudian hati-hati juga yang ketiga di sini, hati-hati juga untuk gini. Kalau misalnya kalian tetap ngotot gitu ya untuk kerjain apa yang kalian kerjain, walaupun hati kalian nggak di sana, bisa nggak jalan? Bisa nggak berhasil? Mungkin bisa gitu. Tapi kalian akan mungkin ya jadinya selalu dalam keadaan at the edge of something gitu, kayak selalu mesti waspada, mesti berjaga-jaga, mesti kayak orang hidup tuh diburu gitu loh, kayak orang yang diburu hidupnya, kayak orang yang hidupnya itu ya nggak tenang gitu ya, nggak tenang, harus
kelarin sesuatu walaupun kamu mungkin sebenarnya nggak mau kelarin atau kamu nggak suka gitu. Jadi itu teman-teman, file nomor 2. Coba apakah kamu merasa relate? Aku akan buka lagi 3 kartu yang aku ambil sekarang dari Courage of the Soul Oracle Cards. Dan aku akan tanya sekarang, what do you need to do? Ya. Oke. 1 kartu. Aku buka lagi kartu berikutnya. 2. Ini aku nggak tahu ya, aku merasa file nomor 2 ini menarik. Ada sedikit gitu kemiripan dengan file nomor 1 tadi, tapi nggak mirip banget, enggak, tapi ada benang merahnya ya, aku rasa somehow. Nah, ini kita bahas mengenai sukses. 2 kartu ngomong soal sukses, bayangkan aja ya. 2 kartu di sini membahas mengenai kesuksesan. Jadi apa sih sukses buat kamu, teman-teman file nomor 2? Apa yang kamu mau dalam hidup? Oke. Kata-katanya di sini adalah pertama, success always arrives on time. Kesuksesan akan selalu tiba tepat waktu, Yang kamu perlu lakukan adalah mempersiapkan dirimu menuju ke sana sebenarnya. Oke. Tepat waktu loh. Jadi kalau misalnya ada dari antara kalian yang merasa kayak jadinya udahlah, nggak usah gitu ya, nanti juga nggak akan terjadi gitu. Tenang, akan terjadi teman-teman, tapi kamu harus do the work. Kamu harus lakukan dulu yang perlu kamu lakukan. Kamu harus kerjain dulu gitu loh, put effortnya dulu gitu. Atau mungkin ada yang merasa aku maunya sekarang gitu, ya nggak gitu juga gitu kan. Kamu udah kerjain belum prosesnya? Kamu sudah benar-benar lakukan belum apa yang kamu perlu lakukan? Jadi kembali pertanyaannya sama, tapi kadang-kadang ada orang approach-nya berbeda, pendekatannya berbeda. Yang kedua, kata-katanya adalah the measure of love is to love without measure. Ukuran cinta adalah mencintai tanpa ukuran. Jadi kalau kalian, gimana nih ya aku jelasinnya ya, aku merasa ini berhubungan juga dengan keluarga yang aku sudah bilang tadi mengenai keluarga. Oke. Jadi kalau misalnya kalian perhitungan gitu ya dalam melakukan sesuatu, udah deh aku ngerjain ini, yang penting mereka senang aja gitu. Jadi kalian nggak sepenuh hati kerjainnya. Aku ngerasa intinya kan nggak sepenuh hati kerjainnya gitu ya, perhitungan. Dan ya, pertama aku rasa tentukan dulu sebenarnya hidup kamu maunya apa. Jangan terlalu termakan oleh conditioning oleh keluarga, masyarakat, pemuka agama dan sebagainya. Kedua, temukan kembali motivasimu yang aku rasa adalah keluarga dan orang-orang yang kamu sayangi. Cintai mereka tanpa banyak perhitungan gitu ya, lakukan. Yang ketiga, actionnya gitu, lakukan, kerjakan. Itu sukses akan datang tepat waktu buatmu. Dan yang terakhir di sini, real success grows hand in hand with humility. Jadi kesuksesan itu datang tumbuh beriringan dengan kerendah hatian ya. Berhubungan bertumbuh sesuai dengan kalian semakin rendah hati semakin sukses, semakin rendah hati semakin sukses. Jadi kalau kalian terlalu santai, itu sombong juga, aku rasa sombong gitu, karena kalian nggak bertanggung jawab, kalian hidup di ego kalian gitu kan. Minta bantuan kalau perlu, oke? Minta bantuan kalau perlu, tidak usah lakukan sendirian, minta bantuan. Dan aku rasa ini ada pesan penting juga ya. Ada, kalian lihat gak sih di sini ada bentuk lengkungannya di sini. Juga ada bentuk lengkungannya di sini. Sama ya. Aku rasa beneran deh. Seek within, lihat di dalam, temukan motivasi kalian lagi, keluarga kalian, tanya ke dirimu sendiri lagi. Dan kemudian
Cintai takdirmu kamu juga, cintai takdirmu. Mungkin ada di antara kalian yang merasa, aku nggak bisa milih Mel, aku nggak bisa milih apa yang aku mau kerjain sebenarnya. Aku nggak bisa ganti haluan gitu ya, aku harus kerjain ini tempat penghasilan aku, ini aku harus kerjain dalam hidup, aku udah biasa seperti ini, aku nggak mungkin berubah terlalu ekstrim. Ya udah nggak apa-apa, cintai takdirmu, terima gitu. Yang aku permasalahkan adalah kalian kalian nggak mau berubah tapi juga nggak mau terima keadaan yang sekarang. Jadi maunya apa gitu, itu loh. Oke, aku agak to the point, nggak apa-apa ya. Nah, terakhir aku akan buka 2 kartu dari Energy Oracle Cards. Aku akan lihat lagi apa pesan dari para spirit guides, dari para higher self, dari higher self kamu untuk kamu untuk September yang gemilang. Oke, yang pertama ada Door to Value. Oh, wow. Ya, aku suka banget teman-teman. Ini matching, kartunya adalah reflection banget. 31, 13, 13, 1331. Ini benar-benar cerminan banget ya. Jadi ini beneran teman-teman pesannya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini udah matching. Semuanya pada matching. Aku ngerasa teman-teman lihatlah, bercermin lah, oke? Yang pertama kata-kata adalah door to value. Ini kita membahas financial constraint. Dua-duanya kita lihat di sini adalah mengenai uang, teman-teman, mengenai uang. Apa sih sukses buat kamu? Aku tanya sekali lagi. Apa sih uang buat kamu? Aku tanya sekali lagi. Coba jawab aku coba ya. Temukan jawaban dalam diri kamu sendiri. Sebenarnya apa itu uang buat kamu? Apa gunanya kamu mau bekerja ini? Apa sih yang kamu cari? Apakah niat kamu menghasilkan uang sudah sesuai dengan nilai hidupmu yang menurut aku sebenarnya adalah keluarga? Atau kamu jangan-jangan selama ini lupa gitu akan motivasi itu, akan value itu gitu. Kamu mau cari apa sebenarnya? Keberlimpahan seperti apa yang kamu mau temukan gitu kan? Yang kedua, aku merasa gini, satu sisi kalian mau berlimpah, satu sisi kalian terjepit gitu. Jadi aku tanya coba sekali lagi di sini, apakah ada belief system, keyakinan kalian yang kurang sehat mengenai uang, conditioning mengenai uang yang kalian temukan selama ini yang kurang sehat? Mungkin misalnya orang tua kalian bilang, udahlah jangan keluar uang terlalu banyak, cari uang tuh susah. Jadi kalau ada uang tuh harus simpen gitu, nggak boleh keluar misalnya. Atau udahlah terima nasib aja, kerja tuh emang begitu, kerja keras aja sampai tua misalnya gitu. Apakah ada belief system seperti itu? Atau mungkin belief lainnya? Temukan dulu apa belief systemnya, cari terapis, coach atau profesional lainnya atau aku gitu ya kalau kalian merasa butuh untuk keluar dari jeratan conditioning tersebut, dari jeratan pengkondisian tersebut. Oke? Karena kalau enggak, aku merasa kalian akan hidup dalam kayak yoyo gitu loh, dilema, kiri kanan jungka-jungkit gitu ya, ini enggak, itu enggak. Kalian mau sukses tapi kalian hidupnya kayak orang susah gitu, kalian udah berusaha tapi kalian enggak maju. Ada perasaan seperti itu yang aku dapatkan, oke? Jadi teman-teman, pertama, temukan dulu apa yang kamu mau dalam hidup, cari nilai hidupmu apa. Yang kedua, temukan kembali motivasi kamu, apa sebenarnya yang bisa mendukung kamu untuk kamu maju. Ketiga, aku tambahkan keluar dari conditioning, temukan justru mentor yang tepat, culture yang tepat, orang-orang yang tepat, komunitas yang tepat buat kamu. Yang keempat, kamu take action. Yang kelima, kamu tinggal tunggu sukses datang kepada kamu. Oke, teman-teman pile nomor 2, aku harap itu membantu penjelasannya. Aku akan roll dice sekarang, zodiak astrology dice ini ya. Jadi aku akan roll sebanyak 3 kali. Apa saja zodiak yang paling relate nih ya sama bacaan pile nomor 2. Yang pertama, Sagittarius. Ada yang Sagittarius di sini. Kemudian yang kedua, kelihatan gak nih? Ada Taurus, teman-teman. Yang ketiga ini adalah Pisces. Jadi Sagittarius, Taurus,
Pisces, apakah ini kalian? Coba aku tunggu komentarnya. Dan buat teman-teman lain juga yang di luar zodiak ini, it's okay kalau kalian milih kartu nomor 2 ini, apa pendapatnya? Dan aku pengen denger banget nih ya feedbacknya. Semoga bermanfaat tentu. Seperti biasa aku juga minta dukungan kalian untuk bantu aku, kasih like, kemudian subscribe. Tolong aku subscribe dan juga tolong aku untuk di-share ini videonya kepada teman-teman kamu. Oke, thank you so much dan sampai kita ketemu lagi. Oke, ini adalah giliran kamu, pile nomor 3. Kita langsung buka kartunya. Oke, pile nomor 3 ada 5 kartu di sini. 2 kartu yang aku ambil dari Angel Therapy Oracle Cards dan 3 di sini Tarot yang aku ambil dari Sun and Moon Tarot Cards. Aku akan mulai dulu dari 3 yang di tengah di sini, teman-teman. Kartunya ada Five of Swords, ada Ten of Pentacles Reverse, dan juga ada The Sun. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman yang milih pile nomor 3, aku ngerasa gini ya. Mungkin aku akan kasih tahu konteksnya dulu deh ya, karena ini aku rasa berhubungan erat dengan 2 kartu yang aku buka di sini. Archangel Raphael, the healing angel is with you, supporting your healing work. Dan Crown Chakra yang bilang bahwa pay attention to your ideas as they are messages of true divine guidance sent in answer to your prayers. Jadi kata-katanya di sini adalah Malaikat Agung Raphael, malaikat yang penuh dengan penyembuhan ini bersamamu, mendukungmu melakukan pekerjaanmu di bidang healing, di bidang kesehatan, di bidang penyembuhan. Dan Crown Chakra di sini kata-katanya adalah perhatikan ide-ide kamu karena mereka adalah pesan dari bimbingan semesta, bimbingan ilahi yang sejati, yang adalah jawaban dari doa kamu gitu. Nah, jadi aku mau bilang ini dalam konteks 2 kartu yang di sini. Aku nggak tahu teman-teman yang pilih pile nomor 3 kerjaan kalian apa. Tapi aku rasa kerjaan kalian itu bidangnya itu adalah bidang penyembuhan atau mungkin bidang yang berhubungan dengan kebaikan orang banyak, gitu ya. Manusiaan, kebaikan orang banyak. Mungkin juga ini bukan soal pekerjaan aja, tapi juga soal gimana kalian mau tumbuh secara spiritual, kalian ingin bisa fokus menyembuhkan diri kalian gitu. Oke? Nah, aku merasa ini aku nggak tahu ada yang beneran merasa relate atau enggak ya, ini general reading ya kan, tapi aku merasa ada di antara kalian yang belakangan ini dan masuk ke bulan September ini kalian tuh seperti udah lupa gitu, kayaknya lupa sama kalian tuh kerja tuh buat apa gitu. Kalian orientasinya berubah. Aku merasa bisnis apapun itu, mau di bidang seni, penyembuhan, mau di bidang-bidang yang model nggak mainstream gitu, tetap perlu untung, harus untung, dan harus sustainable, harus berkelanjutan. Tapi aku ngerasa juga bahwa kalian seperti kayak ada unsur menghalalkan segala cara gitu. Kadang-kadang malah mungkin menyerang atau mengatain pihak lain, mengecilkan pihak lain untuk kemenangan kalian gitu ya. Ada unsur seperti itu juga yang aku rasakan. Jadi hati-hati gitu ya untuk kalau kalian mulai tergoda untuk ke arah sana, coba untuk kasih jeda gitu dan tanya kembali, sebenarnya aku mau lakukan ini buat apa gitu. Aku mau ngejar uangnya, ngejar popularitasnya, atau aku mau ngejar kebaikan dari apa yang aku lakukan gitu, sebenarnya berkah dari apa yang aku lakukan. Oke. Dan mungkin itu terjadi karena ada kesulitan juga mengenai keuangan
ya, ada kesulitan mungkin mengenai keuangan, tapi kartu the sun di sini aku merasa adalah sebuah bukti dan sebuah petunjuk bahwa pekerjaan kalian itu adalah pekerjaan yang diberkahi gitu, dan kalian secara individu kalian penuh dengan berkah. Kalian selalu punya ide. Mungkin justru ketika kalian terlalu berorientasi kepada material, kalian bekerja jadinya dari cakra-cakra yang lebih bawah gitu ya, first chakra, second root, sacral, solar plexus. Jadi kalian bekerja itu berdasarkan fear, rasa takut, berdasarkan insting untuk survive, insting untuk bertahan hidup, bukan lagi berdasarkan crown chakra. Padahal aku merasa kalian adalah orang-orang yang paham betul sebenarnya akan koneksi kalian dengan crown chakra ini, dengan para ilahi. Nah, kalau orang yang mendengar ini, kamu plan nomor 3, enggak ya Mel, aku nggak ada hubungan ini sama pekerjaan di bidang healing, pekerjaan di bidang bantu orang, aku nggak ada hubungannya. Yes, nggak apa-apa. Bukan berarti ini harus sesuai pekerjaannya, enggak ya. Tapi sekali lagi, ini bisa berhubungan dengan aspek manapun di hidup kalian, di mana kalian jadi, misalnya contoh, karena kalian nggak mau bertanggung jawab atas hidup kalian sendiri, memilih untuk bahagia gitu ya, untuk benar-benar jalan spiritual kalian bertumbuh dan sembuh gitu, kalian jadinya play victim, merasa bahwa aku yang kasihan gitu, gimana aku bisa bahagia, orang dia aja kayak gitu sama aku gitu loh. Ada unsur-unsur seperti itunya juga buat beberapa lagi di antara kalian. Ada yang merasa buat apalah kerja keras, yang kaya juga orang-orang itu juga gitu, buat apa gitu ya. Jadi ada unsur-unsur playing victim seperti itu yang aku rasakan, dan itu tidak bermanfaat. Sekali lagi ya, buat kalian tidak bermanfaat. Jadi tekunlah dalam jalan kalian untuk bisa memperbaiki diri, mengubah diri di arah spiritual ini, dan biarkan para ilahi membimbing kamu. Aku akan lanjut dulu teman-teman, aku akan buka 3 kartu tarot di sini. Yang aku akan tanyakan adalah apa yang perlu kalian perhatiin ya? Apa yang perlu kalian perhatikan supaya kalian bisa lebih menjalankan ini dengan sebaik-baiknya? Apa yang perlu diperhatiin lagi sih dari yang dibacain ini? Oke. Wah, oke. Wow. Ada the moon. Wow. Ada Hermit reverse. Sakti nih ya. Ada Four of Wands reverse. Oke. Menariknya teman-teman, ada the sun and the moon. Ada the sun and the moon. Jadi aku ngerasa the moon di sini, apa yang perlu kalian perhatikan? The moon di sini mengajak kalian untuk masuk ke dalam, menekuni diri kalian, masuk ke dalam malam-malam yang gelap, mencari, menemukan, menerima shadow kalian. Shadow itu adalah sisi gelap kalian, hal-hal yang kalian nggak suka tentang diri kalian. Termasuk di sini ada perasaan serakah, perasaan sombong, perasaan takut, perasaan menjadi korban, mau menyalahkan orang lain, perasaan-perasaan seperti itu. Oke, jadi the moon juga mengajak kamu untuk semakin masuk ke arah spiritual, menemukan jalanmu, menekuni jalanmu, dan memilih jalan juga. Maksudnya kok memilih, Mel? Kenapa aku bilang memilih? Karena untuk bisa benar-benar mau tekun, itu kamu perlu keberanian untuk memilih. Oke, aku mau jalan ini gitu. Dan the Hermit reverse gitu ya, aku ngerasa kalian selama ini bising, mungkin ada perbandingan, membandingkan diri dengan orang lain. Mungkin juga kalian kayak
competition, ada kompetisi gitu ya. Aku rasa ada unsur kompetisi yang besar sebenarnya di sini nih ya, di kartu-kartu ini ada unsur kompetisi yang besar, dan aku ngerasa kartu ini mau mengajak kalian keluar dari kompetisi itu. Kalian tidak sedang bertanding. Kamu mau ngelawan siapa? Kita nggak sedang bertanding melawan siapapun, oke? Dan Four of Wands reverse juga mengajak kamu untuk gini, jangan sampai apa yang kamu kerjakan di sini mengorbankan kebahagiaan kamu dan dengan keluarga kamu dan orang-orang yang kamu kasihi. Jangan sampai apa yang kamu kerjakan dengan cara menghalalkan segala cara, kamu serakah, kamu play victim, kamu jadi mengorbankan apa yang penting buat hidup kamu, mengorbankan kebahagiaan yang bisa kamu rasakan sebenarnya. Dan aku juga ngerasa mungkin kalian jadi agak nyerang gitu orang-orang yang kalian sayangi sebenarnya. Kayak mungkin kamu bilang gini, kalian ngerti apa gitu, atau mungkin kalian nggak dukung aku, kalian taunya mau enak aja. Jadi ada kemarahan gitu ya, aku rasain dari kalian kepada orang yang justru sayang sama kalian. Jadi kalian kayak menyakiti orang-orang yang terdekat justru. Itu yang aku rasain ya. Jadi hati-hati untuk tidak sampai ke arah situ, dan kalau sudah terjadi, beware, hati-hati, temukan sisi gelap diri sendiri, berubah gitu ya, berubah gitu, mengubah caranya. Aku akan buka 3 kartu dari Courage of the Soul Oracle Cards. Aku akan tanyakan apa yang perlu kalian lakukan jadinya. Oke. Oke. Satu lagi. Oke. Oke. Oke, teman-teman, pile nomor 3. Oke, jadi yang pertama, teman-teman, recognize the true value of a moment as a memory. Kenalilah nilai penting sebuah momen dari sebuah memori. Jadi ya aku ngerasa ini adalah ajakan buat kalian untuk ingat kembali di masa-masa dimana kalian tuh masih polos gitu ya. Polos di sini artinya kalian melakukan sesuatu nggak banyak iming-imingnya, nggak banyak agendanya, motivasinya tuh masih jernih, pure gitu. Temukan dirimu yang itu, temukan dirimu yang innocent, yang find joy in simple things, yang mudah happy, mudah puas oleh hal-hal kecil dalam hidup ini. Aku ngerasa kalian jadi kayak lupa gitu dan perlu diingatkan. Yang kedua, the biggest tree was once a seed that held its ground. Pohon yang besar dulunya itu adalah satu bibit doang loh yang bertahan, yang ada di tanah gitu. Jadi bertumbuh itu perlu proses, dan bertumbuh itu nggak sekejap. Dan kita mulai dari bibit yang kecil sebenarnya. Dan ini aku rasa banyak arti di sini. Satu sisi, kalau kalian mau berhasil banget, tanam terus bibitnya, sirami terus bibitnya, gitu kan? Kenapa juga nggak disiram bibit baiknya? Yang kedua di sini aku rasa makna lainnya yang bisa aku ambil adalah kalau kalian menggampangkan atau kalian mengizinkan gitu ya, menyepelekan kebiasaan-kebiasaan kecil tapi nggak sehat, kalian anggap biasalah gini doang, sekali-kali nggak apa-apa, sekali-kali gini sama orang nggak apa-apa, sekali-kali makan duit dikit nggak apa-apa, sekali-kali sombong dikit nggak apa-apa, sekali-kali malas dikit nggak apa-apa. Lama-lama jadinya bukit juga gitu, lama-lama itu jadi kebiasaan, membentuk karakter kalian. Tentu itu bukan yang kita mau. That's not who you are. Itu bukan diri kamu. Yang ketiga, avoid drama, escape karma. Kalau kamu
mainnya curang, atau kamu serakah, kamu jadi merugikan orang, kamu merendahkan orang, itu kalian bermain drama loh, dan ada karmanya loh, gitu. Jadi kata-katanya hindari drama, keluar dari lingkaran karma. Kalian tuh ngerti banget sebenarnya kenapa kalian mau seperti ini, gitu. Kenapa kalian mau susah-susah seperti ini. Temukan diri kalian lagi yang sejati itu. Oke, terakhir aku akan buka 2 kartu dari Energy Oracle Cards. Kita akan tanya what are the spirits wanting to tell you today? Apa yang spirit guide, yang higher self kamu mau sampaikan ke kamu? Ada the world, kemudian wow, amazing. Kalian dapat banyak banget kartu major arcana di sini ya. Di sini juga keluar the world, magician. Walaupun ini bukan kartu tarot dan angkanya tidak sesuai dengan tarot ya, tapi aku merasa pesannya sangat-sangat signifikan buat kamu, pile nomor 3. Jadi yang pertama adalah the world, yang kedua adalah the magician and the mirror. Yang pertama, the world ini mengajak kamu untuk menyadari gitu ya, bahwa apa yang terjadi di luar diri kamu adalah apa yang menjadi cerminan di dalam kamu gitu. Realita kamu terbentuk dari persepsi kamu. Apa yang kamu lihat di luar itu adalah tergantung filter kamu kasihnya gimana. Makanya ada the mirror juga. Kamu kasih filter seperti apa. Kalau kacamata kamu pink, kamu lihat semuanya jadi pink gitu kan. Kalau kamu lihat kacamata kamu hitam, kamu lihat semua jadi gelap gitu. Jadi pakai kacamata seperti apakah kamu, persepsi seperti apakah yang kamu punya mengenai dunia ini. Dan dunia ini akan memberikan kepada kita berlimpah lebih banyak dari apa yang kita beri sebenarnya. Kalau kita punya persepsi yang sehat, kalau kita punya rasa syukur, kalau kita datang atas dasar keberlimpahan. Jadi pertahankan itu, temukan lagi the magician in you, the magician in you. Kamu bisa memanifestasi apapun tergantung filternya. Kalau kamu pakai filter atau pakai cermin yang serakah, yang takut, kamu akan mendatangkan lebih banyak ketakutan, akan lebih banyak mendatangkan orang-orang yang menjatuhkan kamu atau perlu kamu jatuhin mereka gitu kan, supaya kamu bertahan, karena itu yang kamu manifestasikan. Tapi kalau kamu kembali ke hakikat kamu mainnya santai, happy, kamu do your best, kamu lakukan untuk kebaikan banyak orang, aku yakin sekali kesuksesan atau yang kamu mau itu akan datang buat kamu berlipat-lipat lebih banyak. Oke, pile nomor 3, aku harap pesannya bermanfaat buat kamu. Dan aku nggak bilang ini jelek ya, aku no judgment sama kalian, sama kamu. Aku cuma merasa bahwa kalian perlu diingatkan lagi gitu, untuk tidak sampai kejeblos gitu loh. Karena kalian adalah orang-orang yang penting gitu kan, orang-orang yang berdampak banyak buat banyak orang, at least keluarga kalian sendiri. Dan tentu kalian perlu menyayangi diri kalian kan sebenarnya, dengan cara kamu benar-benar ingat pesan-pesan tadi sudah di sini, kamu melakukan itu, melakukan cinta, self love pada diri kalian sendiri. Oke, aku akan buka sekarang kartu dice-nya, roll astrology dice. Aku akan roll sebanyak 3 kali. Aku akan lihat zodiak mana yang paling resonate sama pesan hari ini. Yang pertama ada Taurus. Taurus muncul terus ya. Dari tadi, dari pal 1, pal 2, pal 3. Aduh. Kemudian ada Aquarius. Oke, Taurus, Aquarius, satu lagi. Ada Libra. Taurus, Aquarius, Libra. Apakah ini kamu? Coba aku mau tahu komentarnya. Dan buat teman-teman lain yang di luar zodiak ini, sama juga pengen dengar dari kalian apa komentarnya. Dan bantu aku, dukung aku terus please. Kasih aku tombol like, bantu aku please untuk subscribe dan share kepada teman-teman kamu sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video berikutnya.
Oke, kita akan masuk sekarang ke pile nomor 4. Kita langsung buka yuk kartunya. Oke, pile nomor 4 ada 5 kartu di sini. Ada 2 kartu yang aku ambil dari Angel Therapy Oracle Cards dan 3 kartu dari Sun and Moon Tarot Cards. Dan aku akan bahas dulu yang 3 ini. Ada Two of Wands reverse, Four of Pentacles reverse, dan juga Two of Pentacles. Oke, jadi untuk teman-teman pile nomor 4, ini kan bulan September kita masuk ya, tapi aku ngerasa apa yang kalian alami ini bukan hal baru aku ngerasanya ya. Ini mungkin adalah hal yang sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi bulan September ini kalian jadi bener-bener ngeh gitu, jadi dihadapkan pada realita ini, mau nggak mau kalian mesti hadapin. Aku ngerasanya seperti itu, tapi sebenarnya ini sudah hal yang berlangsung lama. Jadi apa itu yang terjadi? Aku ngerasa yang Two of Wands di sini mau ngasih tahu bahwa ada sisi dari kalian yang takut akan perubahan, yang takut akan ketidaktahuan, the unknown gitu. Jadi kayak ada perasaan cemas atau takut melangkah, ada perasaan ragu-ragu, perasaan entar bakal kayak gimana ya, bener gak sih, aku bisa nggak ya, mungkin gak sih, ini bener gak kayak gini. Jadi ada perasaan seperti itu. Oke, jadi kayak ada keraguan gitu loh untuk masuk ke the unknown, hal yang kalian belum pahami sebelumnya, masuk ke dunia baru gitu. Itu yang aku rasakan. Kemudian Four of Pentacles reverse di sini, aku ngerasa bahwa gini, kita takut, ini kan kartunya mengenai berubah ya, change. Kita takut berubah karena kita takut untuk keluar dari zona nyaman kita, dan aku rasa Four of Pentacles reverse ini mau menunjukkan bahwa itu gitu. Jadi ada perasaan takut untuk keluar dari zona nyaman, ada perasaan mau mengontrol situasi supaya tetap sama atau sesuai harapan, sesuai ekspektasi, sesuai yang kalian mau. Kenapa? Karena kalian takut juga nih, entah perubahannya bakal kayak gimana ya, bisa handle nggak ya gitu. Jadi aku sih ngerasa ini juga jadi kayak kurang percaya diri sama diri kalian sendiri, bisa nggak bisa gitu kan. Dan ada susah untuk let go of control, susah untuk ya fleksibel gitu ya. Jadi kayak agak terlalu kaku juga, mesti mengikuti A, B, C gitu, agak kaku dalam hal peraturan atau dalam mengikuti struktur gitu, sehingga itu bikin kalian jadi tidak percaya diri gitu kan, dan jadi khawatir, cemas bawaannya menghadapi perubahan. Padahal sebenarnya di bulan September ini bisa jadi memang beneran ada perubahan yang kalian akan alami. Nah, teman-teman, pile nomor 4 ada 2 kartu di sini juga kan ya. Yang pertama adalah vacuum away fear. Kata-kata adalah sedot keluar nih ketakutannya gitu. Minta bantuan kepada malaikat agung Mikael dan Rafael untuk melepaskan energi ketakutan darimu, dari lingkunganmu, situasimu, dan semua yang terlibat. Jadi minta bantuan, karena gini, kita manusia, kita mampu nggak? Mampu, tapi kita kadang-kadang nggak mampu sendirian. Jadi mintalah bantuan kepada Tuhan, semesta, para malaikat, siapapun yang kamu rasa dekat, untuk membantumu keluar dari jeratan rasa takut untuk menghadapi perubahan, untuk hal yang wah ini nih aku belum pernah lakukan loh sebelumnya, bisa nggak ya, ntar bakal kayak gimana ya, kayak gitu. Dan you are profoundly clairvoyant. Clairvoyant adalah kalian bisa melihat lewat mata batin kalian. Kalian ini ada bola kaca gitu ya, kalian tuh bisa melihat sebenarnya. Percayalah apa yang kamu lihat di benakmu, dan juga yang kamu lihat di matamu sendiri, mata fisikmu. Karena penglihatan spiritual kamu, your spiritual vision, penglihatan spiritual kamu membantu kamu untuk menyembuhkan, mengajar, dan membimbing. Jadi, apakah ada di antara kalian yang suka menyangkal apa yang kalian lihat? Atau aku bilang gini nih, ada nggak sih yang selama ini kalian sangkal?
Yang kalian tuh nggak mau lihat deh, nggak mau tahu, nggak mau lihat, Mel, nggak mau tahu, nggak mau tahu soal itu, nggak mau lihat deh, nggak mau lihat soalnya, kayak gitu. Jadi adakah yang seperti itu? Kalau ada, aku rasa September ini memanggil kalian untuk menghadapi. Kemudian adakah penglihatan mengenai masa depan misalnya, atau apa yang perlu kalian lakukan datang kepada kalian? Itu juga adalah bimbingan, tapi tolong bedakan antara bimbingan atau intuisi sama ketakutan ya. Kadang-kadang bisa jadi karena kita terlalu takut, kita anggap itu intuisi, padahal itu sebenarnya ketakutan. Oke. Jadi ketakutan itu intuisi itu datangnya bukan dari rasa takut, tapi dari rasa percaya sebenarnya, dari rasa yang halus, yang percaya, yang merasa bahwa kalian terbimbing gitu. Oke, teman-teman, file nomor 4. Jadi apapun yang baru yang kalian menghadapi, entah itu pekerjaan, hidup yang baru, mungkin kalian berganti tempat tinggal, berganti pekerjaan, berganti pasangan, ada hal yang baru mau datang, ada kerjaan baru misalnya, atau orang baru datang dalam hidupmu, atau perubahan sesuatu gitu ya. Kalian bisa hadapi kalau kalian percaya pada diri kalian dan dengarkan apa yang kalau kamu ya, yang kamu lihat, percaya dengan apa yang kamu lihat, clairvoyant. Aku akan coba explore lebih banyak teman-teman lewat kartu tarotnya. Aku akan ambil 3 kartu di sini. Apa yang kalian perlu perhatikan? Apa yang kita perlu tahu lebih banyak? Oke, ada Six of Cups. Aku shuffle lagi. Aku ambil kartu ini. Ada Page of Cups. Dan Page of Swords. Oke, jadi apa yang perlu kalian perhatikan? Aku merasa benang merah dari 3 kartu yang ada di sini adalah kalian, aku rasa ada di antara kalian yang merasa tuh kayak aku bukan siapa-siapa gitu. Kayak aku bukan siapa-siapa gitu. Ada perasaan seperti itunya. Sehingga kalian merasa tidak terlalu mampu untuk melakukan hal baru ini atau masuk dalam perubahan ini. Ada juga dari kalian yang bentar ya, aku ngerasa gini, ada yang perubahannya mungkin terkait anggota keluarga ya. Anggota keluarga, mungkin ada perubahan di struktur anggota keluarga. Bisa jadi ada kedatangan, misal contoh ya, misalnya di orang tua kalian atau saudara kalian, ada yang perlu bantuan kalian misalnya. Atau mungkin kalau kalian sudah punya anak kalian butuh perhatian ekstra misalnya gitu. Jadi ada unsur keluarga di sini yang aku rasa kental juga perubahannya. Jadi perhatikan apa intuisi kalian gitu sebenarnya terhadap orang-orang yang dekat sama kalian. Ada nggak sih yang perlu kalian lihat gitu ya? Ada nggak yang kayak aku udah nggak bisa nutupin ini lagi, aku udah nggak bisa nggak lihat ini lagi, aku harus lihat ini gitu? Adakah yang seperti itu? Kemudian juga mengenai perasaan teman-teman dan komunikasi, adakah yang kalian hindari selama ini, yang kalian merasa aku mestinya ngomong sama ini udah lama sih, cuma aku nggak ngomong-ngomong? Kalau ada, September nih ya, aku rasa waktu yang cukup tepat untuk kalian bisa ekspresikan apa yang selama ini kalian pendam. Oke, jadi daripada pendam, aku rasa September ini ketemu momen yang pas untuk kalian bisa kasih tahu sebenarnya apa yang mau kalian kasih tahu kepada orang-orang terdekat kalian. Atau kalau kita ngomong soal pekerjaan juga, untuk kamu bisa ekspresikan ide-ide kamu dan juga tidak lagi merasa bukan siapa-siapa, tapi percaya diri untuk bisa ngomong, kasih tahu kalian punya visi seperti apa, punya ide seperti apa. Oke? Aku akan buka 3 kartu sekarang dari Courage of the Soul Oracle Cards. Apa yang perlu kalian lakukan? Apa yang jadinya perlu kalian lakukan? Aku ambil satu-satu di sini. Oke. Aku akan ambil lagi. Oke.
Terakhir. Oke, jadi 3 kartu yang aku ambil di sini teman-teman. Pile nomor 4. Yang pertama adalah change yourself and fortune will change with you. Ubahlah dirimu dan keberuntungan akan mengikuti kamu. Aku merasa di sini ya ada ajakan untuk melihat dan mendengar juga, mendengar. Oke, melihat dan mendengar. Ya, jadi kamu berubah. Keberuntungan akan berubah mengikuti kamu. Kalau kamu mengubah sikapmu dari yang kamu tadinya takut, nggak percaya diri, kamu merasa susah untuk let go, kamu terlalu kaku, kamu merasa mau simpen baik-baik zona nyaman kamu, nggak siap berubah, kamu cemas gitu ya. Ya, aku rasa kalau kamu bekerja pun, kalau kamu melakukan sesuatu pun, hasilnya itu ya kurang lebih kayak gitu kan, mencemaskan gitu, bikin kamu nggak tenang. Tapi kalau kamu berubah, fokusnya adalah do your best aja, do your best, lakukan yang terbaik, lakukan yang menurut kamu benar, ikuti kata-kata yang kamu dengar dalam hatimu, apa yang kamu lihat dalam pandanganmu, dan cobalah untuk beraksi, bertindak berdasarkan perasaan, aku nih lakukan ini karena aku sayang loh gitu. Bukan kayak, aduh ntar gimana ya kalau gagal gitu kan. Beda ya nuansanya ya teman-teman ya. Jadi datanglah dari perasaan sayang, aku sayang makanya aku bilang. Bukan karena aku takut nanti aku gimana ya, aku ntar hidupnya kedepannya gimana ya, ntar orang-orang ini gimana, ntar kerjaan gimana gitu. Jadi ubah persepsinya, dan kalau kamu sudah lakukan terbaik, kamu berserah, aku merasa bukan cuma rasa, tapi aku yakin sebenarnya keberuntungan akan mengikuti kamu. Dan di sini pesannya adalah the quieter you become, the more you can hear. Semakin ada waktu kamu untuk sendiri, semakin kamu hening, semakin kamu bisa mendengar. Jadi temukan teman-teman, temukan waktu untuk kamu hening, untuk kamu bisa menemukan kembali kepercayaan diri kamu, koneksi kamu dengan dirimu sendiri. Dan embrace the passions of nature. Kamu bisa bersabar seperti alam bersabar. Alam itu sabar banget gitu ya. Kan nggak musim semi terus, bunga tuh nggak berkembang terus. Durian juga ada musimnya gitu kan. Ya kan zaman sekarang tiap hari tetap bisa sih mungkin ya makan durian. Tapi maksud aku adalah setiap hal tuh ada musimnya gitu. Ada kalanya kamu harus menunggu, ada kalanya kamu harus ngomong, ada kalanya kamu harus berjuang keras, ada kalanya kamu panen, gitu kan. Jadi bersabarlah ketika ada fenomena-fenomena yang terjadi. Dan aku rasa bulan September ini sekali lagi adalah momen yang tepat banget untuk kamu masuk dalam perubahan ini, menerima perubahan ini sebagai bagian dari hidup kamu. Dan lakukan apa yang perlu kamu lakukan supaya kamu bisa menyikapi perubahan ini dengan bijaksana, dengan sebaik-baiknya, tidak melewatkan momen ini, karena ini adalah momen perubahan. Aku rasa bukan cuma buat kamu, tapi buat orang-orang yang kamu sayangi dan terdekat sama kamu, karena ini berkaitan juga sama mereka. Oke, apa yang kamu mau sampaikan, apa yang kamu mau ekspresikan ke mereka. Oke, terakhir aku akan buka 2 kartu dari Energy Oracle Cards. Aku akan tanya apa yang Spirit mau sampaikan ke kamu, apa yang Spirit Guide mau sampaikan ke kamu, apa yang Higher Self kamu mau bilang ke kamu pesannya. Oke. Ada kartu Deceit. Dan yang kedua aku buka Blessing Abundance. Menarik sekali. Oke. Jadi kartu Deceit di sini kan adalah kartu Deceit itu adalah orang yang mungkin mau nyelakai kalian, yang nipu gitu ya. Ada yang mungkin punya etikat nggak bagus. Aku rasa ini ada hubungannya sama kartu Clairvoyant ini. Ada nggak? Aku tanya nih ya sama kalian, ada nggak orang-orang yang kalian anggap bisa jadi merugikan?
ada nggak pihak klien lah, atau mungkin prinsipal lah, atau mungkin rekan kerja, atau teman, atau siapapun sebenarnya di lingkungan kalian yang kalian anggap berbahaya, merugikan kalian, tidak membuat kalian maju, malah menyeret kalian mundur, draining your energy, energi vampire kalau kata orang. Adakah seperti itu? Yang kalian rasa, ih kayaknya feeling aku nggak enak deh sama orang ini. Kalau ada, aku rasa ini adalah tanda untuk kalian perhatiin. Bisa jadi kalian benar. Kalau ada yang bilang, ih enggak ya Mel, aku kayak nggak ada yang kayak gitu-gitu deh, enggak sih, nggak aneh gitu, enggak ada yang kayak gitu. Oke, kalau nggak ada bagus. Coba lihat disitin dari sisi yang lain. Sisi yang lainnya apa? Ada nggak dari kalian, sekali lagi, yang deceitful kepada orang lain? Kamunya sendiri deceitful nggak gitu? Kamu sendiri mengingkari sesuatu nggak? Kamu sendiri menutupi sesuatu nggak? Kamu sendiri bohong nggak gitu? Kadang-kadang ada orang yang memilih untuk diam, tapi dengan kamu diam atau nggak ngomong atau nggak ekspresin yang kamu tahu, kamu sudah merugikan orang. Karena tadinya orang bisa terbantu sama kamu karena kamu diam, kamu jadi kayak ngebohongin orang gitu, kamu jadi merugikan mereka. Harusnya mereka bisa bertumbuh, kamu menghalangi itu gitu secara tidak langsung dengan kalian pura-pura baik gitu. Enggak ada apa-apa. Ya aku bilang tadi, nggak mau ngelihat. Ada nggak yang kalian nggak mau lihat? Yang kalian nggak mau orang lain lihat mengenai diri kalian atau situasi yang terjadi, atau yang kalian nggak mau lihat dari diri kalian sendiri? Misalnya, kalaupun misalnya enggak juga ya Mel, ada nggak yang dari diri kalian sendiri kalian nggak mau lihat? Yang mestinya kalian sudah mau hadapi, kalian perlu hadapi benar-benar, tapi kalian enggak deh gitu, kalian menghindar dan menghindar. Ini September waktunya, waktu yang tepat. Dan teman-teman, kalau kalian lakukan, kalau kalian benar-benar lepaskan rasa takutnya, lepaskan keinginan untuk mengontrol, lepaskan comfort zone, lepaskan kepura-puraan kalian, lepaskan semua penyangkalan. Ini yang akan kalian temukan, blossoming abundance. Oke, change yourself and fortune will change with you. Konfirmasi. Oke. Jadi teman-teman Pahlawan 4, gimana? Sudah siap masuk ke dalam babak perubahan ini? Aku tunggu komentarnya nanti di kolom chat ya. Aku akan roll dulu astrology dice-nya sebanyak 3 kali. Kita lihat zodiak mana nih ya yang paling resonate dengan pesan kali ini. Leo. Oke. Ada Leo yang pertama. Yang kedua ada Pisces. Pisces kok muncul terus juga ya? Pisces, Leo, Pisces. Dan ketiga Aquarius. Leo, Pisces, Aquarius. Apakah ini kamu? Kalau iya, kamu bisa tulis di kolom komentarnya. Atau kalau bukan ini pun, aku tetap pengen dengar komentar kalian. Apakah kalian relate? Semoga ini bisa bermanfaat. Dan please bantu aku juga untuk kasih tombol like, pencet tombol subscribe, dan juga share kepada teman-teman kamu dan sosial media supaya banyak yang bisa terbantu juga. Terima kasih banyak dan sampai kita ketemu lagi. Oke, kita sampai ke pile nomor 5. Kita sama-sama langsung buka kartunya. Oke, pile nomor 5 ada 5 kartu yang aku buka di sini. 2 kartu dari Angel Therapy Oracle Cards dan 3 kartu dari Sun and Moon Tarot Cards. Aku akan bacain dulu yang 3 di tengah ini. Ada The Fool, ada Nine of Cups Reversed, dan juga Prince of Pentacles. Jadi teman-teman, pile nomor 5 bulan September keluarnya The Fool gitu ya. Jadi aku ngerasa bulan September ini teman-teman, pile nomor 5, aku ngerasa bakal ada hal yang kalian mulai baru gitu. Ya, mungkin bisa jadi ada yang ekstrim arti beneran kayak, wah beneran kerjaan baru nih. Atau mungkin hubungan baru. Atau mungkin babak baru gitu ya. Kebiasaan baru, ada hal baru aja gitu yang kalian mulai. Dan melakukan hal baru itu ada banyak nuansa ya teman-teman ya. Pertama ada rasa excitednya. Ya aku juga bisa rasakan di sini ada rasa excitednya juga, tapi juga ada rasa takutnya.
eh, gimana ya langkah selanjutnya, nanti kalau ada bahaya gimana gitu. Jadi ada excitementnya, ada rasa sukacitanya, ada rasa gregetnya gitu ya, tapi juga ada rasa aduh nanti gimana ya gitu. Dan aku juga melihat di sini teman-teman bahwa kalian itu ada, kayak aku ngerasanya tuh kayak ada keinginan untuk mau dapetin yang kalian mau segera gitu. Dan ada perasaan juga gini, ada kemungkinan teman-teman, ini aku ngasih tahu kabarnya dulu ya, kabar yang mungkin kalian mungkin mau dengar, nggak mau dengar, aku akan tetap bilang. Tapi gini, ketika kalian mulai suatu hal yang baru, kalian kemungkinan akan punya ekspektasi bahwa suatu hal yang baru ini akan menghasilkan apa yang kamu inginkan, ya kan? Tapi seringkali, kadang-kadang dan seringkali apa yang kamu inginkan itu belum tentu yang terbaik buat kamu. Nah, gitu ya. Jadi kadang-kadang apa yang kamu sudah canangkan itu bisa jadi agak keluar jalur nanti jadinya belum tentu sesuai harapan kamu persis gitu. Nah, ketika itu terjadi, yang aku ajak adalah untuk tetap setia pada rel kamu, tetap setia pada usaha kamu, tetap jalan terus aja, jalan terus, pantang mundur, itu yang aku ajak. Kenapa? Karena wajar teman-teman kalau kadang-kadang kita nggak selalu sesuai ekspektasi, wajar kadang-kadang kita nggak selalu sesuai harapan, wajar kadang-kadang kita nggak dapat apa yang kita mau, tuh wajar gitu. Jadi jangan sampai karena itu kalian putus asa dan jadinya takut untuk melakukan lagi dan lagi dan lagi. Orang itu bisa maju atau berhasil karena ketika jatuh, dan tiap kali dia jatuh dia bangkit lagi. Katanya fall down 7 times, get up 8 times, ya kan? Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali, teman-teman. Jadi jangan takut gagal, jalan terus aja. Nah, tapi tentu ketika kalian misalnya berada di posisi aduh kok nggak sesuai ya, kok aku begini ya, lihat apa yang kurang pas, apakah strateginya kurang pas, apakah cara kalian bangun kebiasaannya mungkin kurang disiplin, apakah kalian jadinya terlalu serakah mau dapat hasil banyak, nggak mau lihat hal kecil, men-celebrate atau merayakan keberhasilan kecil, apa yang kalian lewatkan. Oke, apalagi kita mulai hal baru, otomatis kita perlu banyak belajar. Ya, jadi lihat apa yang kalian lewatkan. 2 kartu di sini, yang pertama Ascended Masters. Ascended Masters artinya adalah para guru yang tercerahkan. Ini di luar batas-batas agama dan kepercayaan teman-teman. Kita punya banyak guru-guru tercerahkan, ya kan? Jadi kata-katanya di sini adalah guru spiritual yang kuat, penuh cinta dan bijaksana, melihat dan membimbing kamu. Kamu tidak sendirian, teman-teman. Kamu selalu dibimbing dan dijaga. Tenang aja, jalan terus. Dan kalau kamu nervous, kalau kamu cemas, fokuslah kepada service. Kalau kamu tiba-tiba takut, ingat, kamu tujuannya apa? Kembali ke motivasi kamu apa? Melayani, teman-teman, katanya di sini. Fokuslah kepada intensi untuk menjawab pertanyaan ini. How can I make the world a better place? Bagaimana aku bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik lagi? Dan law of attraction, hukum tarik-menarik, hukum energi akan secara otomatis take care of your needs, akan memenuhi kebutuhan kamu. Jadi ini aku rasa bagus banget ya, sinkron banget, bahwa kalau kamu setia pada jalanmu, kamu lakukan aja untuk kebaikan banyak orang, kamu dibimbing dan kamu akan menemukan pahalanya gitu, ganjarannya setimpal, berkahnya itu setimpal. Oke, aku akan buka 3 kartu di sini, teman-teman, dari kartu tarotnya. Pile nomor 5. Oke, pile nomor 5, apa yang perlu kalian perhatikan? Apa yang perlu kalian tahu lebih banyak dari bacaan ini? Oh, The Magician. Coba lagi.
Energinya enak ya pel nomor 5 ini. Coba kita lihat lah ya hari ini gimana pel nomor 5. Oke, Two of Cups. Oke, ini deh. Seven of Pentacles reverse. Oke. Apa yang perlu kalian perhatikan? Apa yang perlu kalian tahu lebih banyak? Oke, yang pertama ada The Magician, Two of Cups, dan Seven of Pentacles reverse. Oke, jadi teman-teman pel nomor 5 gini. Ketika kalian mulai baru, energi kalian mungkin melimpah. Wah, aku bisa semuanya, aku bisa gitu ya. Coba perhatikan, Magician adalah mengenai making things come true, manifesting gitu. Aku yakin sekali kalian bisa. Aku yakin kalian bisa sebenarnya. Nah, tapi untuk kalian bisa, beneran bisa, coba perhatikan, take inventory, perhatikan, coba buat daftar mungkin bahkan kalau perlu, kalian itu sudah punya apa aja sebagai sumber daya kalian. Apa kekuatan kalian? Apa kelemahannya juga? Objektif ya, apa kebaikannya, apa kelemahannya. Jadi coba untuk melihat diri kalian tuh objektif, terang-terang, bulat-bulat gitu. Jadi nggak main hajar aja. Oke, kalian mampu, kalian berdaya, temukan kalau gitu kemampuannya di mana. Apa yang mungkin kalian lolos untuk lihat selama ini juga dicoba dilihat. Apa yang mungkin kalian, aku ngerasa juga mungkin ada unsur jaimnya, nggak mau minta tolong mungkin sama orang. Minta tolong lah kalau perlu. Resource kalian bukan cuma diri kalian sendiri, tapi banyak orang bisa jadi resource kalian, sumber daya kalian. Kemudian kalau kalian ini bicara soal romance, kalau kita ngomong soal romance nih ya, Two of Cups, kalau kita bicara soal konteksnya romance, percintaan, kalau kalian masuk ke hubungan yang baru, aku ngerasa coba untuk lebih terbuka lagi, lebih vulnerable lagi. Ekspresikan emosi kalian. Karena kalau kalian terbuka, baru pasangan kalian bisa terbuka. Ya, kadang-kadang ada orang yang mudah terbuka ya. Tapi aku ngerasa kitanya sendiri perlu terbuka. Kitanya terbuka, kitanya telanjang, kitanya apa adanya dan otentik, kita akan mendapatkan orang yang sama juga. Gitu. Jadi, jadilah otentik dalam komunikasi, dalam perilaku kalian. Oke. Dan dalam, ya ini kita ngomong soal komunikasi, ekspresi, kalau romance ataupun kalau bukan romance juga sama teman-teman. Untuk kalian jujur sama orang lain mengenai apa yang kalian rasakan. Nggak ada orang yang lebih tinggi dan lebih rendah daripada kamu. Kita semua sama, cuma kita punya peran yang berbeda-beda aja. Oke. Kemudian yang terakhir, ini ya, kalau memang apa yang kamu mau nggak langsung terwujud, segera, sabar, jalan terus aja. Belum tentu kita langsung dapat gitu, tapi sabar. Oke? Aku akan buka 3 kartu lagi sekarang dari Courage of the Soul, Oracle Cards. Apa yang perlu kalian... Oke, aku langsung buka aja karena langsung keluar 3 kartu, ya ampun. Aku belum pernah nih kayak gini. Shock aku juga. Langsung keluar 3 kartu buat lebaran di sini. Oke, wow, ini aku rasa amazing karena ada angka 0, angka 1, angka 1 di sini. Kemudian coba. Oke. Oke, teman-teman, aku lanjut dulu. Angka 1, 0, 1, 1, 2, 1, 3 ya. Oke, 3, 2. Menarik sekali angka-angkanya ini ya. Jadi, have faith in the future, it belongs to you. Ini, aduh ya ampun, ini benar-benar keren banget synchronicity ya di kartunya kalian. The Fool, 0, bukan dari 0. Ini anak ayam masih baby banget, baru lahir nih, lihat ya. Nggak apa-apa, mulai baru itu banyak tantangannya. Kalian hebat gitu loh, udah bisa mulai baru aja udah hebat. Kalian udah sampai tahap ini tuh, aku yakin banyak loh jeripayah yang kalian tempuh untuk sampai tahap ini. Jadi rayakan itu dulu,
Dan percaya akan masa depan. It belongs to you, itu milik kamu. Self-development is a higher duty than self-sacrifice. Mengorbankan diri tuh gampang, tapi mengembangkan diri bisa jadi lebih sulit gitu ya. Dan aku rasa konteksnya di sini teman-teman, file nomor 5, aku ngerasa bahwa aku sih ngerasanya lebih ke gambarnya ya dibanding kalimatnya di sini buat kalian. Sekali lagi, jangan berpura-pura bisa kalau emang nggak bisa. Minta tolong kalau emang perlu. Oke, kemudian juga takut itu wajar, tapi berani itu bukan berarti kalian nggak punya takut sama sekali. Oke, kembangkan diri aja. Semakin kamu jalan, semakin kamu bertumbuh. Jangan takut, jalan terus aja, jalan terus dan jalan terus. Oke, yang ketiga, rest your mind, calm your heart. Istirahatkan pikiranmu, tenangkan hatimu. Indah banget ya. Terakhir aku akan buka 2 kartu dari Energy Oracle Cards. Apa nih pesan dari para spirit buat kamu? Pesan dari Ascended Masters buat kamu. Aku akan buka 1 kartu. Wow, the Temple Path. Wow. Yang kedua, aku akan lihat lagi kartu apa buat kamu. Oke. Yang pertama kartunya juga menarik ya, angkanya masih berkisar 1, 2, 12 di sini. Oke. Ya. Oke, aku beresin sedikit. Angka-angkanya itu kayak berderet-deret gitu, ada angka 7, 8 gitu ya. Oke, teman-teman, 7, 8, 9 kayaknya tadi ya. Jadi kayak berderet-deret, angka-angkanya semua angka-angka berderet. Jadi angka berderet ini aku merasa adalah simbol dari step by step, satu demi satu gitu. Oke. The Temple Path, teman-teman. The Temple Path ini aku ngerasa adalah suatu ajakan untuk ini, aku rasa berhubungan sama if you get nervous, focus on service. Jadi apapun yang kamu jalankan, ingat tujuannya apa gitu. Kenapa kamu mau mulai ini? Kamu kan mulai yang baru. Apa niat kamu? Kamu mau mulai ini dengan sebuah niat apa gitu. Oke. Dan tiap hari, every single day, choose that intention. Pilihlah intensi itu. Dan kalau kamu takut, tentu kemungkinan nggak terwujud gitu ya. Tapi kalau kamu yakin, berani, yakin sama dirimu sendiri, impikan apa yang kamu mau impikan, berani bermimpi. Aku yakin ini adalah jalan baik buat kamu. Dan fourth chakra di sini ada chakra keempat, heart chakra. Fourth chakra adalah heart chakra ya, di tengah-tengah dada kamu, di sini letaknya. Asosiasinya adalah Archangel Raphael. Aku rasa di sini mengajak kamu untuk gini. Kak, ini ya mau berhubungan kalau kaitan sama romance, teman-teman. Aku ngerasa untuk membuka hati kamu, membuka beneran hati kamu untuk kamu berani memulai yang baru ini, karena kamu mulai baru kan ya. Berani membuka hati kamu menjadi apa adanya diri kamu. Oke. Yang kedua, teman-teman, dalam konteks yang lainnya, heart chakra ini juga sama sebenarnya membuka hati, tapi membuka hati untuk kamu siap menerima apapun yang akan datang gitu. Oke, menerima, memaafkan kalau ada yang salah, kalau dirimu kurang sempurna, menerima. Jadi open your heart, open your heart. Rasakan keberlimpahan dari alam semesta ini. Focus on service. Kalau kamu buka hati kamu akan ketemu cinta di sana. Dan kalau kamu melakukan sesuatu atas dasar cinta, kamunya happy, orang lain happy, berkahnya banyak gitu ya. Nah, itu buat kamu pesan buat teman-teman file nomor 5. Aku akan roll astrology dice. Aku akan roll sebanyak 3 kali. Siapa aja nih ya zodiak-zodiak yang paling resonate sama pesan hari ini. Yang pertama ada Aries. Oke, teman-teman Aries. Yang kedua ada Scorpio. Aries, Scorpio, dan Taurus.
Taurus banyak banget, gila. Taurus banyak banget ya, tadi udah berulang kali. Ini aku rasa jangan-jangan bacaan September ini semuanya aku harus dengar. Jadi tadi apa saja? Ada Aries, Scorpio, dan Taurus. Oke, teman-teman merasa nyambung sama pesan hari ini, dan teman-teman yang lain aku juga pengen tahu gimana komentar kalian. Aku tunggu komentarnya di chat nanti ya. Dan seperti biasa aku minta tolong bantuan kalian untuk juga kasih aku like, tekan tombol subscribe, dan share ini sama teman-teman kamu. Thank you so much. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, kita sudah membaca semua pile di bulan September ini. Kamu pilih pile nomor berapa? 1, 2, 3, 4, atau yang 5? Gimana pesannya buat kamu? Apakah bermanfaat? Apakah resonate buat kamu? Aku tunggu komentarnya nanti di kolom komentar. Dan teman-teman, sekali lagi ini adalah general reading. Jadi kalau kamu butuh bimbingan khusus yang personal buat kamu bisa lihat linknya di description, dan kamu bisa langsung kontak aku untuk kamu lakukan personal reading ataupun terapi konseling yang lainnya. Dan teman-teman, kalau kamu baru di channel ini, aku sangat mengharapkan bantuan kamu dan dukungan kamu untuk bisa memajukan apa yang aku lakukan ini juga. Bisa bantu aku untuk like, subscribe, bunyikan loncengnya. Kemudian juga bantu share kepada teman-teman kamu. Coba kita lihat gimana komentar mereka juga. Oke, terima kasih banyak banget. Dan aku berharap apa yang aku sampaikan di kesempatan kali ini bisa membantu kamu menavigasi, menjalankan bulan September dengan sebaik-baiknya. Oke, sampai ketemu lagi dan thank you banget.